Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you? I hope you are doing well. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini mengharuskan kita untuk tetap tinggal di rumah serta mengharuskan kita untuk lebih mandiri dalam belajar. Welcome back with our lesson with me, Lafia Ika Yuniawati, and today we are going to learn about expressing intention. Right, before we start our lesson today, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Right, before we start our lesson, I'm going to ask you, tomorrow is holiday. What are you going to do? Or what are you going to do after this pandemic? Nah, mungkin dari kalian sebagian akan menjawab, I'm going to go to cycling with my friends, or I would like to stay at home. Nah, tadi yang saya katakan dan kalian jawab itu merupakan bagian dari expressing intention. Jadi, apa sih expressing intention itu? Mari kita diskusikan bersama-sama pada pembelajaran kali ini. And today we are going to learn about expressing intention. And let's see what we are going to learn today. First, we are going to know what is the definition of expressing intention. And the second, we will learn the common expressions of asking and stating intention. And last, we will learn the grammar used in stating and asking intention. There are be going to and would like to. First, what is intention? According to Cambridge Dictionary, intention is something that you want to do and plan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, intention itu artinya niat. Berdasarkan definisi dari Cambridge Dictionary dan dalam artian bahasa Indonesia, jadi intention itu adalah sesuatu yang kamu ingin lakukan atau rencanakan di masa yang akan datang. Nah, setelah kita mengetahui bahwa intention adalah sesuatu yang ingin kita kerjakan atau rencanakan, berarti expressing intention itu adalah suatu ungkapan yang digunakan untuk mengungkapkan atau menanyakan rencana atau sesuatu yang kita kerjakan di masa yang akan datang. Therefore, expressing intention is related to the future tense. Karena intention itu sesuatu yang ingin kita kerjakan di masa yang akan datang, maka sangat terkait dengan tenses future. This is the expressions of stating and asking intention and also plan. The first one, common expression of asking. Ada beberapa jenis pertanyaan yang biasa diutarakan ketika kita ingin menanyakan rencana kepada seseorang atau ketika orang bertanya kepada kita
mengenai rencana yang pertama, what are you going to do? Artinya, apa yang ingin kamu lakukan? Any plan to? Adakah rencana untuk bla 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 untuk melakukan sesuatu? Kemudian, are you thinking of? Do you have any intention of? And is it your intention to? Nah, ini yang titik-titik diisi sesuai dengan kebutuhan kita. Atau hal apa sih yang ingin ditanyakan? Misalnya yang ini, any plan to cooking on the weekend? Apakah ada rencana untuk memasak pada akhir pekan? Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada stating. Nah, ketika kita ditanya, pasti ada respon kan? Misalnya, what are you going to do? Nah, ini jawabannya ada beberapa. Ada I will, bla 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 bla, I'm going to, bla bla. I would like to, I am planning to, I'll make an effort to, and I'm thinking of, I have every intention to, I fully intend to, and it is my intention to. Nah, ini artinya yang pertama, I will, saya akan. I'm going to, ini juga artinya sama, saya akan. I would like to, artinya saya ingin untuk. Kemudian, I am planning to, saya berencana untuk. Kemudian, I'll make an effort to, saya akan berusaha untuk. Kemudian, I'm thinking of, saya terpikir untuk melakukan titik-titik-titik, dan seterusnya. Nah, titik-titik ini diisi sesuai dengan kebutuhan kita, rencana apa yang akan kita kerjakan nantinya, seperti itu. Next, in daily life, it is common for us to tell other people about our intention or plan to do in the future. We can also ask them about that. Therefore, as I said before, future tense is related to asking and stating intention and plan. To tell intention or plan, we can use be going to plus simple verb and would like to plus simple verb. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pasti sering banget ya kita menggunakan ungkapan untuk menanyakan suatu rencana atau menyatakan rencana yang akan kita kerjakan di kemudian hari. Nah, untuk menanyakan hal tersebut dalam bahasa Inggris, kita dapat menggunakan be going to plus simple verb atau would like to plus simple verb. Kita lihat ya di tabel yang ini. Pertama, be going to. Kenapa sih be-nya itu di dalam kurung? Kita sudah mempelajari juga bahwasanya be itu ada 3 macam. Yang pertama am, kemudian yang kedua itu is, dan yang ketiga itu adalah are. Dan setiap subjek mempunyai to be yang berbeda-beda. Seperti ini contohnya. Untuk I, to be-nya adalah am. Untuk we, they, you, to be-nya adalah are. Dan he, she, it, to be-nya adalah is. Jadi ketika menggunakan be going to be-nya itu dapat berubah sesuai dengan subjek yang digunakan. Kemudian rumusnya ditambah simple verb atau verb 1 kata kerja dalam bentuk pertama. Nah, selanjutnya juga ditambah dengan komplement atau keterangan. Itu bisa keterangan waktu, tempat, ataupun kegiatan yang akan kita lakukan. Selanjutnya, yang kedua itu penggunaan would like to. Kalau tadi
pada be going to itu kan berubah-ubah ya be-nya. Sedangkan untuk penggunaan would like to untuk subjek apapun itu tetap sama menggunakan would like to, tidak ada yang berubah, kemudian ditambah simple verb dan ditambah complement. Jadi contohnya I would like to itu tetap I would like to. Terus untuk we, they, you juga tetap we would like to or they would like to. Terus ya untuk she, he, it juga sama tetap she would like to or he would like to. Seperti itu. Kemudian penggunaan simple verb ya. Jadi kata kerjanya itu tidak diberi imbuhan tambahan, tidak diberi ed atau tidak ditambahkan s atau es. Kalau pada simple present tense kan setelah subjek itu ada simple verb, tapi untuk yang subjek she, he, it itu ditambahkan s atau es di belakangnya. Contohnya she eats. Nah, kalau di dalam be going to plus simple verb, kalimatnya menjadi she is going to eat. Jadi tidak ditambahkan s atau es di belakangnya. So, what is the difference between the use of be going to and would like to? Apa sih perbedaan antara menggunakan be going to dan would like to? Kenapa harus dipisah? Kenapa dibedakan seperti itu? Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Be going to is used to show prior plan, while would like to is used to show willingness to do something in polite ways. Nah, kalau be going to itu digunakan ketika kita ingin menyatakan rencana kita. Tentu saja rencananya sudah kita ketahui sebelumnya, yang sudah kita rencanakan. Jadi, ketika kita berencana sesuatu dan kita ingin mengungkapkannya, maka kita menggunakan be going to. Selanjutnya, would like to itu digunakan untuk menyatakan atau mengungkapkan keinginan kita dalam melakukan sesuatu yang belum kita rencanakan. Jadi bedanya kalau be going to itu untuk menyatakan rencana kita yang sudah direncanakan, sedangkan would like to itu mengungkapkan keinginan kita terhadap hal-hal yang ingin kita kerjakan seperti itu. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas di slide selanjutnya. Be going to example. Nih ada contoh ya. I talked to Andy yesterday. Kemarin saya ngobrol dengan Andy. He is tired of taking bus to work. Dia capek nih pergi kerja menggunakan bus atau kendaraan umum. He is going to buy a car. That's what he told me. Dia akan membeli sebuah mobil, itu yang dia katakan kepada saya. Di sini, the speaker knows Andy's intention to buy a car. Andy made a decision in the past and he intends to act this decision in the future. Nah, di sini yang berbicara itu tahu niat Andy untuk membeli sebuah mobil. Nah, Andy keputusan di masa yang akan lampau. Jadi dia sudah berencana untuk membeli sebuah mobil, kemudian dia bermaksud untuk merealisasikan rencananya di masa yang akan datang. Therefore, the speaker use be going to. Nah, di sini kan subjeknya itu Andy. Andy itu kata gantinya adalah he, maka be yang digunakan adalah is. Jadi, he is going to buy a car. He, subjek, is itu be-nya, kemudian going to. Going to ditambah by. Nah, ini by itu
simple verb ya, tidak ada imbuhan s atau es di belakangnya. Jadi he's going to buy a car. Ingat, jadi kalau di sini tidak ditambahkan s atau s ya, beda dengan di simple present tense. Nah, bagaimana sih cara mengungkapkan atau menyatakan menggunakan be going to dalam bentuk kalimat positif, negatif, maupun kalimat tanya. Yang pertama nih, di kalimat positif, contohnya, I am going to go to Jakarta with my parents. Nah, di sini ada subjek, kemudian ditambah be going to, karena di sini subjeknya adalah am, di sini subjeknya adalah I, maka to be yang digunakan adalah am. I'm going to go to Jakarta. Going to ditambah verb one, verb atau simple verb. Nah, ini simple verbnya adalah go. I'm going to go to Jakarta with my parents. Nah, ini adalah komplemennya, keterangannya. Saya mau pergi ke Jakarta bersama orang tua saya. Nah, selanjutnya untuk ungkapan kalimat yang negatif, setelah be itu ditambah dengan not. Jadi contohnya adalah seperti ini. I am not going to go to Jakarta with my parents. Saya tidak akan pergi ke Jakarta dengan orang tua saya. Nah, di sini subjeknya adalah I, kemudian ini adalah be-nya am, dan not itu disimpan setelah going to go to Jakarta. Dan yang terakhir dalam bentuk kalimat tanya. Pada prinsipnya ketika kita ingin menanyakan sesuatu, dipindahkan saja. Jadi, kalau tadi biasanya be itu disimpan setelah subjek, maka ini be-nya itu dipindahkan ke depan sebelum subjek. Contohnya ini, be-nya di depan ya. Am I going to go to Jakarta with my parents? Apakah saya akan pergi ke Jakarta dengan orang tua saya? Nah, seperti ini. Kalau untuk kalimat tanya itu, am, kemudian to be-nya, kemudian tambah subjek, kemudian going to, kemudian verb-nya, dan complement. And then the use of would like to. Let's see the slides. Would like to is used to show that you would be interested in doing something. It is about willingness to do something. Or in other words, would is a polite way to say I want in English. Jadi tadi would like to itu digunakan untuk menunjukkan ketika kalian ingin melakukan sesuatu. Nah, jika pada be going to itu tentang menyatakan rencana yang sudah kalian buat, maka would like to itu digunakan untuk menunjukkan keinginan. Keinginan yang kalian ingin kerjakan. Atau dalam kata lain, would like to itu sama saja seperti penggunaan want. Cuma di sini would like to itu dengan cara yang lebih sopan gitu. Sebenarnya boleh sih menggunakan I want, cuma agar lebih sopan, lebih baik menggunakan would like to. Nih contohnya, I would like to answer that question. Jadi gini, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada orang yang bertanya di dalam suatu kelompok, kemudian orang-orang yang di dalamnya itu salah satunya menjawab, oh, I would like to answer that question. Nah, gitu. Saya ingin menjawab pertanyaan tersebut. Kan itu tidak direncanakan ya. Jadi, itu keinginan atau dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Hal yang ingin dia kerjakan. Padahal hal tersebut belum dia rencanakan sebelumnya. Seperti itu. Yang kedua,
Would is the modal verb. It doesn't change for the third person singular. Tadi ya, would itu adalah suatu modal verb. Jadi dia tidak mengubah si subjeknya. Contohnya yang tadi, untuk she, he, it itu tidak ada yang berubah sama sekali penggunaannya. Kalau be going to kan tadi berubah-ubah ya to be-nya. Contohnya, she would like to cook for her family. Kan di sini tetap she would like to cook for her family. Kemudian kalau misalnya diganti subjeknya menjadi I, tetap jawabannya I would like to cook for my family. Atau diubah menjadi we atau they. We would like to cook for our family, or they would like to cook for their family, seperti itu. And the last, you can abbreviate the would to petik D. Jadi dalam menggunakan would, kalian bisa menyingkatnya menjadi yang tanda petik kemudian D. Contohnya, I'd like to go to shopping. Ini artinya sama seperti I would like, cuma disingkat. Jadi would-nya itu disingkat menjadi petik D. I'd like to go to I would like to go shopping. Seperti itu. And this is the form of would like to in positive, negative, and interrogative sentence. Contohnya, kalimat positif. Rumusnya itu subject plus would like to plus simple verb and complement. Dina would like to cook for dinner tonight. Nah, Dina itu sebagai subjeknya. Would like to. Dina ingin memasak untuk makan malam malam ini. Nah, Dina itu kan perempuannya kalau misalnya diganti bisa menjadi she. Jadi she would like to cook for dinner tonight. Dan tidak berubah, tetap saja kalimatnya seperti ini. Kemudian kalau kalimat negatif ditambah kata not setelah would. Jadi formnya itu subject plus would plus not like to plus verb 1 and complement. Jadi contohnya, Dina would not like to cook for dinner tonight. Jadi Dina adalah subjeknya, kemudian would, dan ditambah not, dan ditambah like to, serta simple verb dan complement. Nah, untuk penggunaan tulisan would not juga bisa disingkat seperti ini. Jadi, would, kemudian ditambah n di belakangnya, tanda petik, dan huruf T. Jadi bisa disingkat ya, seperti tadi, I'd like to, bla bla bla. Kayak I would jadi I'd. Kemudian would not jadi wouldn't. Dan yang terakhir, dalam bentuk kalimat tanya. Nah, pada prinsipnya tadi sama. Modelnya itu dipindahkan di depan sebelum subjek. Contohnya, would Dina like to cook for dinner tonight? Apakah Dina mau memasak untuk makan malam? Seperti itu. Would ya di depan, kemudian subjeknya itu Dina, lalu like to, and simple verb, dan complement. Nah, setelah kita mempelajari ekspresi yang digunakan untuk mengungkapkan suatu niat atau rencana yang akan kita kerjakan di masa akan datang, serta kita juga sudah mempelajari antara bedanya penggunaan be going to dan would like to. Nah, sekarang kita lihat contoh penggunaan hal-hal tersebut dalam sebuah percakapan. Nah, di sini ada percakapan antara Nisa, Santi, and Aca.
long weekend is coming. Nisa, Santi, and Acha talking about their plans. Nah, sebentar lagi akan ada akhir pekan yang panjang. Jadi Nisa, Santi, dan Acha sedang berbicara tentang rencana mereka. First, Nisa, it would be a long weekend soon. Do you have any plans? Nah, di sini Nisa bilang, bentar lagi long weekend nih. Apakah kalian punya rencana? Terus Santi menjawab, I'm not sure. I don't have any idea yet. I think I would like to stay at home. Nah, Santi menjawab nih, belum yakin. Santi belum terfikir untuk melakukan apa-apa. And I think I would like to stay at home. Nah, Santi bilang, kayaknya saya mau tinggal di rumah aja deh, gitu. Mau diam aja deh di rumah. Kan ini, I would like to stay at home. Ini yang pertama, Nisa itu menggunakan expressing of asking intention. Do you have any plan? Ini adalah ekspresi yang mengungkapkan atau digunakan untuk menanyakan seseorang tentang rencana yang akan dikerjakan. Kemudian dijawab oleh Santi. Santi menjawab, I would like to stay at home. Saya mau stay at home. Nah, Aca menjawab, stay at home? Well, you could do something more interesting. Di rumah aja, kamu bisa melakukan hal yang lebih menyenangkan loh, lebih menarik, kata Aca gitu. Kemudian, so, what about you, Aca? Santi bertanya, do you have any plans? And Aca menjawab, definitely, my dad and I are going to go fishing. Nah, di sini Santi bertanya kepada Aca, do you have any plans? Kemudian dia menjawab, my dad and I are going to go fishing. Nah, kenapa di sini to-be-nya are? Karena di sini ada dua subjek, my dad and I. Dia kan jadi plural, jadi lebih dari satu, maka to be yang digunakan adalah are. Rumusnya subjek, kan subjeknya ada dua, kemudian plus to be-nya itu are, going to plus simple verb atau verb 1. Kan kalau my dad and I diganti menjadi pronoun maka akan menjadi we. Therefore, the tense the to be that you choose for this sentence is are. Jadi kalau diganti bisa we are going to go fishing. Gitu. Terus nanti menjawab nih, fishing? Are you going to go fishing in the river near to your house? Aca menjawab, no, we plan to go fishing in a lake near to my uncle's house. Would you like to come with us? Nah, Aca bilang, kita berencana untuk fishing atau memancing di danau dekat rumah pamannya. Dan dia menawarkan Santi untuk ikut. Would you like to come with us? Nah, ini ya bentuk kalimat tanya dari penggunaan would like to. Ini would-nya modelnya di depan, kemudian subjeknya, dan like to plus verb one atau simple verb, dan di sini komplementnya. You di sini yang dimaksud adalah Santi, karena Aca mengajak Santi untuk pergi bersama mereka. Santi menjawab, fishing? That sounds great, but I would rather stay at home than go fishing. Nah, Santi nanya, mancing? Kelihatannya, terdengarnya seru ya, tapi aku lebih pilih untuk tetap tinggal di rumah daripada pergi fishing atau memancing. Itu, jadi si Santi tetap pengen di rumah nih. Selanjutnya Aca bertanya, what about you, Nisa? What would you like to do on the long weekend? Nah, di sini Aca bertanya menggunakan would.
tadi ya rumusnya. Would you like to? Ini modelnya di depan, kemudian subjeknya, kemudian like to, dan simple verb. Lalu complement. Would you like to do on the long weekend? Bisa menjawab, I have made a plan with my mother about what to do on this long weekend. We are going to practice baking cookies. Nah, di sini ada ya penggunaan be going to. Nah, karena Nisa sudah berencana bersama ibunya untuk melakukan sesuatu pada akhir pekan, maka be yang digunakan adalah be going to, karena kan dia sudah tahu bahwa dia akan melakukan hal tersebut, dia sudah merencanakan sebelumnya, kemudian disampaikan ke teman-temannya. We are going to practice baking cooking. Nah, di sini subjeknya adalah we, maka be yang digunakan adalah are. Kemudian going to plus simple verb, yaitu simple verbnya practice, dan complement atau keterangan ya, mereka mau ngapain. Kami akan belajar membuat kue kering atau cookies, baking cookies. Santi menjawab, that sounds like a very good plan. Nah, kemudian Aca bertanya, are you going to bake chocolate chips cookies like the last time? Nah, di sini kalimat tanya untuk be going to tadi. Be-nya dipindah ke depan, kemudian subjek, lalu going to. Bentuknya menjadi seperti ini. Apakah kamu akan membuat kue kering coklat kayak waktu itu? And sorry, this is not really, but Nisa. Well, yes, that is my favorite, but we will also try to make ginger cookies. Iya, benar, itu kesukaan saya, tapi kita juga akan berlatih atau belajar untuk membuat kue jahe. And Santi answer, like you, your mom is a real bake, isn't she? Dia bertanya, wah beruntung ya kamu, ibu kamu adalah seorang baker ya? Gitu bertanya. Lalu Aca tertawa nih, hahaha. Do you still want to stay home alone? Dia bertanya kepada Santi, jadi kamu masih pengen nih diam aja di rumah? Nisa berkata, or would you like to join me to learn baking cookies? You can come to my house. Nah, Nisa menawarkan kepada Santi dengan bertanya apakah dia ingin bergabung bersama Nisa untuk belajar membuat kue kering. Nih, would you like to? Modalnya di depan, kemudian subjek, kemudian like to. Aca menjawab, it's a good idea, or will you go fishing with me and my dad? And then Santi answer, I think I would like to bake cookies with Nisa. Thanks for inviting me, Nisa. Kemudian Santi menjawab, I would like to bake cookies with Nisa. Nah, di sini kan karena hal tersebut belum direncanakan oleh Santi sebelumnya, maka hal ini menunjukkan keinginan Santi untuk melakukan sesuatu. Nah, oleh sebab itu yang digunakan adalah would like to. Jadi tadi would like to digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang ingin kita kerjakan, atau sebenarnya bisa aja menggunakan I want, tapi di sini agar lebih polite menggunakan would like to. Then Nisa, no problem. I will tell you the time on Friday. Santi said, thanks a lot. I can't wait to join you. I just said, have a long weekend, everyone. And Santi and Nisa answered, you too. Nah, jadi itu ya contoh penggunaan ekspresi intention, kemudian be going to, dan would like to di dalam sebuah percakapan sehari-hari. And this is the end of our lesson. Jadi kesimpulannya adalah ekspresi intention adalah ungkapan yang kita
gunakan ketika kita ingin menyampaikan niat kita melakukan sesuatu atau rencana yang akan kita kerjakan di masa yang akan datang. Karena hal tersebut menunjukkan apa yang kita kerjakan di masa yang akan datang, maka erat kaitannya dengan penggunaan future tense. Bisa dengan ditandai dengan kata will, be going to, atau would like to. Seperti itu. Nah, tadi ada be going to dan would like to. Yang membedakan itu apa? Kalau be going to digunakan untuk menunjukkan rencana yang sudah kita ketahui sebelumnya, rencana yang sudah kita buat, kemudian kita ingin menyampaikannya kepada orang lain, maka kita menggunakan be going to. Lalu tadi be-nya ini berubah sesuai dengan subjeknya. Kalau subjeknya I, maka to be-nya adalah am, terus they, we, you menggunakan are, dan she, he, it itu menggunakan is. Selanjutnya, yang kedua, itu would like to. Jadi, be going to digunakan untuk menyampaikan rencana yang sudah kita buat, yang sudah kita ketahui. Kalau be going, would like to digunakan ketika kita ingin mengungkapkan keinginan kita dalam mengerjakan sesuatu. Nah, biasanya ini hal-hal yang belum kita rencanakan sebelumnya. Contohnya, dalam percakapan tadi, Santi kan belum punya rencana apa-apa tuh. Kemudian dia diajak untuk pergi belajar memasak bersama Nisa. Dan dia tertarik, maka Santi mengungkapkannya menggunakan would like to. I would like to bake cookies. Nah, karena sebelumnya dia tidak berencana apa-apa, maka dia mengungkapkan keinginannya untuk mengerjakan sesuatu dengan menggunakan would like to. Seperti itu. Finally, we are at the end of our lesson today. I hope this lesson will be useful for us and we can use the expression what we have learned today to express our intention in daily life. Because every action is triggered by an intention. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kemudian setelah kita mempelajari ekspresi atau ungkapan dalam melakukan sesuatu, kita dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. And before we end this video, I would like to tell you that you will have to make a video conversation, short video conversation related to expressing intention. Jadi untuk projectnya kalian diminta untuk membuat video singkat percakapan dengan teman kalian berdua atau boleh bertiga juga terkait dengan menanyakan dan menyatakan niat melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentu saja dalam video tersebut harus memperhatikan unsur kebahasaan di dalam expressing intention tadi, menggunakan be going to atau would like to, dan memperhatikan konteks situasinya. Kalau misalnya ingin merencanakan sesuatu, maka menggunakan be going to, dan kalau mengungkapkan keinginan menggunakan would like to, seperti itu. And you'll have to upload your video on Google Classroom. Thank you for your attention and I'll see you on the next lesson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.